Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainia dengan NIM 1903211000066. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Berikut adalah poster pemetaan struktur pasar output dan pasar input yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar. Pasar merupakan kumpulan dari perusahaan yang menjadi tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Bentuk pasar dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya. Ada dua jenis pasar, yaitu pasar output dan pasar input. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari pasar output. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumennya sangat banyak dan produk yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Beberapa karakteristik pasar persaingan sempurna antara lain jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, maka tindakan pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Dengan adanya penjual dan pembeli yang banyak, mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum, yaitu harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual. Yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jika permintaan jauh lebih besar dari penawaran, maka harga yang terbentuk sangat tinggi. Jika penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga akan semakin rendah. Yang ketiga yaitu barang di pasar sangat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek, sehingga produk identik, sama, atau tidak dapat dibedakan. Yang keempat, yaitu pelaku pasar mudah keluar masuk pasar. Artinya, tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru. Dengan kata lain, jika perusahaan merasa mendapat keuntungan di pasar, maka penjual akan mudah masuk ke pasar dan bertahan di pasar tersebut. Serta penjual dapat mudah keluar dari pasar ketika mengalami kerugian. Karakteristik yang terakhir yaitu pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Hal ini mengakibatkan penggunaan sumber daya dapat dimaksimalkan untuk mendapat keuntungan maksimal. Produsen tidak mendapat harga yang lebih rendah dan konsumen tidak mendapat harga yang lebih tinggi. Bentuk kurva keseimbangan pasar persaingan sempurna disajikan dalam gambar tersebut, yaitu fungsi permintaan dinotasikan dengan demand yang memiliki slope negatif dan fungsi penawaran dinotasikan dengan supply yang memiliki slope positif. Di dalam pasar terdapat pertemuan antara permintaan dan penawaran yang akan membentuk harga pasar. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran membentuk harga yang merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tentang suatu produk. Harga keseimbangan itu berada di P bintang dan jumlah pada keseimbangan berada pada H bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini melalui proses
tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Misalnya saja jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta itu hanya sebesar Q1. Sementara pada harga P2, jumlah barang yang ditawarkan itu lebih banyak sehingga terjadi kelebihan jumlah penawaran. Kalau terjadi kelebihan jumlah penawaran, maka barang akan terdorong ke bawah. Harganya akan terdorong ke bawah dan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price setter. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan. Beberapa karakteristik dari pasar monopoli antara lain hanya ada satu penjual. Dalam struktur pasar tersebut akan ditemui satu orang penjual saja. Sementara satu orang penjual ini akan dihadapkan pada banyak pembeli. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih dari penjual tersebut meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip. Dalam hal ini, barang yang dihasilkan oleh seorang produsen hampir tidak memiliki substitusi produk atau sulit ditemukan produk substitusinya yang memiliki kemiripan. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Perusahaan sulit untuk masuk ke pasar monopoli karena terdapat hambatan-hambatan untuk bisa masuk ke pasar monopoli, seperti hambatan teknologi, modal, atau legalitas. Yang terakhir yaitu produsen bertindak sebagai price setter. Karena hanya ada satu penjual, maka produsen itu dapat bertindak sebagai price setter, yaitu penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dari penjual lain. Keseimbangan produsen pada pasar monopoli, dalam hal ini seorang monopolis yang mengalami keuntungan pada kurva permintaan ini memiliki slope yang negatif. Kemudian kurva marginal revenue memiliki slope negatif juga, tetapi besarnya 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian, jika biaya dan kurva marginal cost-nya seperti pada gambar tersebut, maka keuntungan yang terjadi adalah keuntungan maksimal pada MR sama dengan MC. Jadi, MR berpotongan di titik MC, maka jumlah output yang dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Hi bintang. Pada jumlah barang tersebut, maka monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar OH bintang BP bintang. Sementara untuk menghasilkan OH bintang, biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OACH bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopoli, seorang produsen itu akan mendapat keuntungan sebesar AC, B, dan P bintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan sebuah pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Beberapa karakteristik pada pasar monopolistik antara lain, di dalam pasar terdapat banyak perusahaan. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga. Lalu,
Karakteristik yang selanjutnya yaitu komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan berbeda karakteristik. Pasar persaingan monopolistik memiliki produk antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda coraknya, dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi satu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Perbedaan ini tidak hanya dapat dilihat dari bentuk fisik, tapi dapat juga dilihat dari kemasannya, kemudian jasa antar perusahaan, dan perbedaan lainnya dalam setiap sisi perusahaan dalam pasar monopolistik. Kemudian, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kekuatan untuk mempengaruhi harga dalam pasar persaingan monopolistik bersumber dari sifat produk yang dihasilkan, di mana produk yang dihasilkan berbeda dengan produk perusahaan lain yang ada di pasar. Perbedaan tersebut menyebabkan para pembeli memilih antara produk satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan menaikkan harga produknya, maka perusahaan tetap dapat memperoleh pembeli, walaupun pembeli mereka tidak sebanyak dengan ketika perusahaan tidak menaikkan harga. Kemudian rendahnya hambatan memasuki pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar, yang artinya tidak ada halangan bagi produsen baru untuk memasuki pasar, dan tidak ada halangan pula untuk produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Yang terakhir yaitu persaingan promosi penjual yang sangat aktif. Promosi menjadi sarana paling efektif untuk memikat konsumen pada produk yang ditawarkan, karena banyaknya produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Kurva pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah permintaan pada pasar monopolistik itu lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian kurva permintaannya itu lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik itu akan terbentuk ketika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal revenue. Dalam kurva marginal cost dan marginal revenue akan bertemu di titik E, maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Hi bintang, sementara harga yang akan dijual dari Hi bintang ini akan ditarik ke kurva permintaan harga, sehingga akan didapat P bintang sebagai harga dari barang tersebut. Sementara itu, seorang monopolistik agar menghasilkan produksi Hi bintang itu, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OC per satuannya, sehingga kalau ditotal, yaitu total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik adalah sebesar O Hi bintang BC, sehingga keuntungan yang didapat adalah sebesar CP bintang AB. Selanjutnya yaitu jenis pasar terakhir dalam pasar output adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Sebagai contoh yaitu industri rokok, industri mobil, semen, dan jasa penerbangan. Karakteristiknya antara lain hanya sedikit perusahaan dalam industri. Kata sedikit ini sulit untuk ditentukan. Yang pasti, produsen lebih dari satu dan biasanya kurang dari 10. Kemudian produknya homogen atau terdiferensiasi. Artinya barang yang dihasilkan homogen dan dapat saling menggantikan. Produk homogen biasanya berupa bahan mentah dan bahan baku seperti baja, aluminium, dan lain sebagainya. Sedangkan produk yang terdiferensiasi seperti rokok dan mobil
Selanjutnya yaitu pihak baru sulit untuk masuk ke dalam pasar. Pihak baru yang akan masuk ke dalam pasar ini sangatlah sulit karena perusahaan yang lama atau sudah ada telah memiliki citra yang bagus, dan para konsumen mengerti kualitas dan aspek lainnya. Sehingga akan sulit bagi perusahaan baru untuk masuk dalam pasar oligopoli. Yang terakhir yaitu kompetisi non-harga. Hampir sama dengan pasar monopolistik, persaingan yang terjadi dalam pasar oligopoli tidak hanya harga, tetapi juga ada pelayanan, iklan, dan promosi. Kemudian pada kurva keseimbangan oligopoli dapat diketahui bahwa keseimbangan oligopolis berada pada saat MR sama dengan MC atau berada pada titik B dengan jumlah output sebesar Hi1. Tetapi perubahan struktur biaya agar berubahnya MC tidak otomatis mempengaruhi harga jual, sebab dapat menimbulkan reaksi dari pesaing. Jika MC bergeser di antara MC1 sampai MC2, harga tidak berubah. Oligopolis juga tidak akan mengubah jumlah output sebab sangat merugikan. Misalnya output dinaikkan ke Hi2, pesaing akan bereaksi karena kurva MR yang relevan adalah ACDE. Akibatnya laba menurun karena MR lebih kecil daripada MC. Jika oligopolis mengurangi output ke Hi3, di mana harga lebih tinggi dari P1, maka tidak akan bereaksi, sehingga hal ini merugikan sebab pada produksi Hi3 MR lebih besar daripada MC dan laba yang diperoleh berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar input. Pasar input merupakan pasar yang menjual faktor produksi untuk kegiatan produksi komoditas. Faktor produksi merupakan komponen yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan untuk menghasilkan suatu produk. Pasar input ini yang bertindak sebagai produsen adalah rumah tangga, sedangkan yang bertindak sebagai konsumen adalah perusahaan. Jenis pasar input yaitu pasar input tenaga kerja. Pada pasar input tenaga kerja ini terdapat penawaran dan permintaan. Penawaran input tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang tersedia pada berbagai tingkat harga. Karakteristik pada penawaran pasar tenaga kerja yaitu dibedakan antara jumlah input yang tersedia dengan jumlah input yang ditawarkan. Jumlah input yang tersedia itu tidak selalu sama, bahkan berbeda pada setiap saat dengan jumlah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu bentuk kurva penawaran tergantung pada pasar yang dihadapi. Struktur pasarnya adalah pasar persaingan sempurna, maka bentuk penawaran tenaga kerja yang dihadapi oleh seorang produsen itu adalah berbentuk horizontal, yang berbentuk lurus horizontal, dan akan berbeda pada pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli atau jenis pasar lainnya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu jumlah penawaran tenaga kerja untuk industri secara keseluruhan berbentuk vertikal. Penawarannya berbentuk vertikal dan memiliki elastisitas sempurna. Yang terakhir yaitu jumlah tenaga kerja untuk perusahaan tertentu memiliki slope positif, yang mana bergantung pada tingkat upah. Permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna tergantung pada beberapa faktor, yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena menambah penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya, tambahan penerimaan dari pemakaian tenaga kerja. Jika pemakaian tenaga kerja banyak, dengan penerimaan lebih besar, maka mungkin terjadi penambahan tenaga kerja. Pun begitu sebaliknya. Penambahan pemakaian tenaga kerja yang terus-menerus menyebabkan kenaikan produksi yang pada titik tertentu kenaikan tersebut akan berkurang. Selanjutnya, pada kurva keseimbangan pasar tenaga kerja, pasar persaingan sempurna,
yaitu tercapai ketika terjadi perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Dalam kurva ini, keseimbangan terjadi ketika upah yang berlaku merupakan kesepakatan antara konsumen dan produsen dan jumlah pekerja yang diminta sebesar LE. Maka keseimbangan akan berada pada titik E. Kurva keseimbangan juga akan berubah tergantung pada perubahan permintaan dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pemetaan pada struktur pasar output dan pasar input. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.